Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4016. Charlie sedikit mengangguk dan bertanya, apakah Anda mengalami masalah selama pemeriksaan keamanan? Tidak. Ishak berkata sambil tersenyum, orang-orang ini sangat patuh, mereka hampir tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian mereka. Dan mereka khawatir untuk mengeluarkan kentut agar bisa melewati pemeriksaan keamanan. Sejauh ini semua orang yang telah lolos pemeriksaan keamanan telah lolos tanpa ada kelainan. Bagus. Charlie mengangguk puas, dan kemudian bertanya kepada Walter, hari ini di sekitar tempat kejadian Anda tidak menemukan kelainan, kan? Walter buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Tuan. Wait, saya telah mengatur agar orang-orang saya yang cakap untuk memasang banyak kamera tersembunyi serta sistem pencitraan termal dan sistem pemantauan kehidupan di sekitar hotel. Menggunakan peralatan internasional tercanggih, dan juga ada banyak tentara front yang bersembunyi di balik bayang-bayang, jadi kami tidak akan pernah membiarkan orang yang mencurigakan memasuki Shangri-La. Bagus. Charlie berkata sambil tersenyum, dengan saudara-saudara dari front bencana yang duduk di kota, saya benar-benar merasa nyaman dengan keamanan ini. Walter berkata dengan hormat, Tuan. Wait, bawahanku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan pelelangan tanpa cacat. Charlie mengangguk setuju, dan pada saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Orang yang menelepon adalah VIP keempat malam itu, Stella. Segera setelah panggilan masuk, Stella berkata, Tuan. Wait, saya sekarang di pintu masuk Shangri-La. Tapi petugas keamanan tidak mengizinkan saya mendekat, jadi saya hanya bisa berdiri di seberang jalan. Charlie tersenyum, Nona San tunggu sebentar, aku akan datang menjemputmu. Stella dengan sopan berkata, kalau begitu sulit bagi Tuan Wade. Setelah menutup telepon, Charlie datang ke pintu masuk Shangri-La. Benar saja, di seberang jalan dari pintu masuk utama. Dia melihat Stella yang mempesona dan mempesona dalam gaun hitam berdiri di pinggir jalan. Ketika dia melihat Charlie, dia buru-buru berlari dari seberang jalan, dan seorang anggota front bencana alam di samping Charlie segera angkat bicara dan berkata, Kamu Nona, aku sudah memperingatkanmu, hotel kami saat ini ditutup untuk umum, tolong jangan mendekat. Charlie berkata kepadanya saat ini dengan wajah acuh tak acuh, tidak apa-apa, Nona Zan ada di sini untuk menemuiku. Pria itu adalah seorang jenderal bintang 5 dari front Cataclysmic, dan juga kepala tim keamanan gerbang utama. Dia pernah melihat kekuatan Charlie yang menakutkan di Gunung Waterest. Mendengar kata-kata Charlie, dia segera membungkuk hormat dan berkata, Maaf Tuan Wade, bawahan Anda tidak tahu bahwa wanita muda ini adalah teman Anda, tolong jangan salahkan saya. Charlie melambaikan tangannya dan tertawa, kamu hanya melakukan pekerjaanmu, jangan tersinggung, tentu saja tidak perlu menebus kesalahan denganku. Pria itu buru-buru berkata, terima kasih Pak Wade atas pengertian Anda. Pada saat ini, Stella tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pria ini akan menyebut dirinya sebagai bawahan di depan Charlie. Dan hatinya menjadi sedikit lebih ingin tahu tentang identitas Charlie. Sesaat kemudian, dia datang untuk berdiri di depannya dan berkata dengan senyum sopan, Maaf Pak Wade, saya harus merepotkan Anda untuk keluar menjemput saya. Charlie tersenyum ringan dan berkata, ini hanya masalah mengangkat tangan, Nona Zan tidak harus sopan. Setelah mengatakan itu, dia membuat isyarat undangan dan berkata kepadanya, Nona Zan, silakan masuk. Oke. Stella mengangguk dan mengikuti Charlie ke Hotel Shangri-La. Saat dia berjalan, dia bertanya pada Charlie dengan heran. Pak Wade, harta apa yang paling berharga dalam lelang hari ini? Ada begitu banyak personel keamanan, saya belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Charlie juga tidak menutupi, berkata dengan santai, barang akhir lelang malam ini, adalah sejenis ramuan yang disebut pil permajaan. Tidak hanya dapat menyembuhkan 100 penyakit tetapi juga dapat membuat orang kembali ke masa lalu, 20 tahun lebih muda. Stella, sayangnya, berpura-pura sangat terkejut dan bertanya, di dunia ini, apakah benar-benar ada ramuan ajaib seperti itu? Charlie tersenyum main-main dan berkata, kebetulan ada aturan khusus untuk pelelangan malam ini. Mereka yang akan memenangkan pil permajaan harus meminum pil itu di tempat. Dan kemudian kamu akan dapat melihat keajaiban pil ini dengan mata kepalamu sendiri. Bab 4017. Stella sudah lama memahami proses dan persyaratan lelang pil permajaan.
Namun, di depan Charlie, dia masih berpura-pura terkejut dan mendengarkan perkenalannya. Dia hanya bermain-main, dengan sengaja berpura-pura bahwa dia masih yakin bahwa dia adalah Sanveyer dari Prancis. Ini karena dia tidak berniat untuk menembus identitas Stella, dia berniat untuk terus bermain dengannya terlebih dahulu. Dan kemudian menunggu dia untuk mengambil inisiatif untuk memilih semuanya dengan dia. Jadi, mereka berdua, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri, tiba di pintu masuk keamanan aula perjamuan. Charlie menyerahkan undangan VIP ke Stella dan berkata padanya, "Nona San, ambil saja undangannya dan masuk sendiri. Berikan saja kepada staf, maka staf secara alami akan membawa Anda langsung ke kotak pribadi di lantai 2. Stella terkejut dan bertanya, "Tuan, wait, apa kamu tidak ingin masuk bersama?" Charlie tertawa, "Saya hanya mendapat undangan VIP, tetapi status saya bukan VIP, tetapi konsultan lelang ini. Jadi saya akan duduk di ruang pemantauan nanti dan tidak akan pergi ke tempat kejadian." Jadi begitulah. Stella mengangguk lembut, meskipun Charlie tidak ikut dengannya membuatnya merasa sedikit tersesat. Tapi dia memikirkannya lagi, karena Charlie adalah bos di balik pelelangan ini. Wajar jika dia tidak bisa pergi bersamanya ke ruang VIP untuk menonton. Kita harus berada di suatu tempat di mana dia bisa melihat keseluruhan gambar dan memantau semuanya secara real-time. Jadi, dia berkata kepadanya, "Tuan, wait, kalau begitu, aku akan masuk dulu, dan saat pelelangan selesai, aku akan menghubungimu saat itu juga." Charlie mengangguk dan berkata, "Pemeriksaan keamanan lelang sangat ketat. Anda harus memberikan ponsel dan semua barang milik Anda kepada Satpam untuk disimpan. Dan sebelum pelelangan dimulai, barang-barang pribadi Anda akan dibawa ke tempat lain untuk penyimpanan sementara. Tapi jangan khawatir, saat pelelangan berakhir, penjaga keamanan akan membawa semua barang pribadi Anda." Oke. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keamanan di sini sangat ketat sehingga barang-barangnya tidak boleh dibawa masuk. Tapi dia bahkan harus dipindahkan ke tempat lain. Namun, dia juga jelas bahwa dia tidak punya banyak pilihan, jadi dia hanya bisa mengangguk dan menerima. Setelah itu, Charlie mengucapkan selamat tinggal padanya dan membiarkannya melewati pemeriksaan keamanan. Sementara dia bersiap untuk kembali ke ruang pemantauan. Lokasi ruang pemantauan ada di kotak di belakang ruang perjamuan. Tempat pelelangan ini adalah transformasi sementara dari Departemen Catering Hotel. Selain aula perjamuan terbesar, sendiri ada beberapa kotak perjamuan kelas atas. Ishak kemudian memilih jarak lebih dari 10 meter dari kotak ruang perjamuan. Jarak ini sangat dekat, tetapi karena isolasi suara dilakukan dengan sangat baik, maka tidak akan ada gangguan. Dan kotak-kotak ini, selain yang digunakan sebagai ruang pemantauan, ada juga lounge sementara yang disiapkan untuk Warnia. Karena Warnia sendiri yang akan menjadi juru lelang untuk pertunjukan malam ini, dia menunggu di ruang tunggu ini. Ketika Charlie melewati pintu ruang duduknya, pintunya kebetulan terbuka, dan Warnia baru saja akan keluar dari dalam. Ketika dia bertemu dengan Charlie secara langsung, mata kristalnya langsung tertutup oleh keterkejutan dan dia berkata begitu saja, "Tuan Wade." Charlie tersenyum, "Warnia, bagaimana persiapannya?" Dia menggoyangkan kartu berisi manuskrip di tangannya dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Persiapannya hampir dilakukan sejak lama, tetapi saya kurang lebih gugup." Mengatakan itu, dia tersenyum lembut dan menjelaskan, "Sejujurnya, saya belum pernah menjadi juru lelang sebelumnya. Dan yang lebih penting, mereka yang datang ke pelelangan kali ini pada dasarnya adalah orang kaya yang berpengetahuan luas dan kaya. Jadi saya khawatir saya tidak akan bermain bagus dan membuat lelucon tentang diri saya sendiri." Bab 4018. Charlie tersenyum dan berkata menghibur, "Faktanya, kamu tidak perlu gugup sama sekali. Kelompok orang yang datang ke sini malam ini bahkan dapat menjual martabat mereka untuk pil permajaan. Jadi, tidak peduli apakah Anda tampil baik atau buruk, tidak ada yang akan berani melihat Anda dan membuat lelucon darinya." Warnia mengangguk lembut dan berkata dengan malu-malu, "Faktanya. Sebenarnya, saya terutama takut bahwa saya tidak akan bermain dengan baik dan mengecewakan Anda, Master Wade." Charlie tertawa, "Tidak, hari ini adalah pasar penjual kami, selama pil permajaan keluar. Bahkan jika kami melakukan pekerjaan yang buruk, tahun depan akan ada kerumunan untuk berpartisipasi. Jadi Anda hanya pergi dengan percaya diri, jangan khawatir tentang bermain baik atau buruk."
Warnia mendengar dia berkata begitu, ketegangan di hatinya sangat mereda, sedikit mengangguk, dan berkata, "Baik Tuan Wade, saya mengerti." Charlie mengeluarkan suara, mengingat sesuatu, berkata, "Benar Warnia, lelang ini, aku awalnya ingin mengundang kakekmu untuk hadir sebagai tamu kehormatan. Tapi kemudian berpikir, Anda baru saja mengambil alih grup lagu, jadi pada kesempatan ini, saya harus membiarkan Anda. Kepala baru keluarga Song keluar untuk menunjukkan dirimu dengan benar. Jika kamu mengundang orang tua itu, sepertinya akan sedikit ribut untuk mengambil alih tuannya. Jadi ide itu ditolak, jadi jangan salahkan aku." Warnia sangat memikirkan masalah ini. Dia tidak menyalahkan niat Charlie tetapi hanya merasakannya, sesuai dengan gaya Charlie. Dalam hal semacam ini akan sering mempertimbangkan semua aspek, dan mengurus bahkan detail kecil. Tapi kali ini, entah kenapa, dia tidak mengajak kakeknya untuk ikut. Dia juga tidak mengundang beberapa pengusaha lain di kota yang memiliki hubungan yang relatif panas dengannya. Misalnya, Qin Gang dan Solomon Wang, keduanya, juga tidak diundang. Namun, begitu Charlie menjelaskan ini, dia segera mengerti niat baiknya. Awalnya, posisi kepala keluarga ini, dia dapatkan dengan bantuannya. Dengan usianya yang masih muda, waktu bertahta juga sangat singkat. Dalam hal kontak, ketenaran, dan pengaruh, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kakek. Jika Charlie mengundang kakeknya sebagai VIP hari ini, itu akan memperlebar jarak gengsi antara dia dan kakeknya. Ini langsung membuat hatinya semakin berterima kasih kepada Charlie dan mau tidak mau berkata, "Tuan Wade, terima kasih karena selalu memikirkanku dalam segala hal." Charlie tersenyum ringan dan berkata dengan serius, "Aku tidak hanya memikirkanmu. Kurang lebih masih ada beberapa perasaan pribadi lainnya." Mengatakan itu, Charlie melanjutkan, "Bagiku, selain memiliki lapisan pertimbanganmu ini, saya juga khawatir bahwa mengundang terlalu banyak kenalan akan mengungkapkan koordinat saya. Terutama orang-orang seperti Qin Gang, Solomon, Orvel, dan Elder Song sendiri. Jika saya mengundang mereka semua ke meja VIP satu persatu. Kalau begitu, seseorang yang berhati-hati hanya perlu menyelidiki hubungan sosial orang-orang ini dan dapat segera menemukanku. Jadi, kali ini saya tidak mengundang teman-teman lokal saya, bukan hanya demi Anda, tetapi juga untuk menyembunyikan diri dengan lebih baik. VIP malam ini hanya berjumlah 4 orang. Selain Stella, yang menggunakan identitas palsu, itu adalah Penatua Wade, King Hua, dan Ratu Tua Eropa Utara. Adapun Penatua Wade, Charlie merasa itu baik-baik saja, bagaimanapun juga, dia hanya secara substansial duduk di posisi kepala keluarga Wade. Tapi kepala keluarga Wade di mata dunia luar masih Elder Wade. Dan pelelangan ini diselenggarakan bersama oleh keluarga Song dan keluarga Wade. Kepala keluarga Song sebagai juru lelang, kepala keluarga Wade sebagai VIP untuk menghadirinya, tampaknya semuanya masuk akal. Selain itu, Charlie merasa bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan pengaruh keluarga Wade dengan membuat kepala keluarga lebih menunjukkan wajahnya sekarang. Adapun King Hua dan Ratu Tua Eropa Utara, mereka biasanya jauh sekitar 10.000 mil. Dan interaksi mereka dengan diri mereka sendiri awalnya sangat sedikit. Jadi akan sulit bagi orang lain untuk menemukan diri mereka sendiri bahkan jika mereka memotong mereka berdua. Bab 4019. Pada saat ini, ruang perjamuan. Adegan lebih dari 400 orang, bukannya berisik sedikit pun, berhasil menjadi sunyi. Berikut adalah 200 peserta yang secara resmi berpartisipasi dalam pelelangan. Serta 200 orang pendamping, dan 10 orang pengganti yang siap mengisi setiap saat. Di antara mereka, banyak dari mereka melihat sosok yang mereka kenal. Tapi, karena persyaratan disiplin yang ketat dari tempat tersebut. Bahkan jika mereka melihat kenalan mereka, mereka hanya bisa memberi isyarat dengan mata dan mengangguk, sambil mempertahankan keheningan mutlak. Melihat jam elektronik yang tergantung di dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 7.40. Kerumunan agak tidak sabar untuk memulai pelelangan, masih ada 20 menit lagi. Dan 20 menit kemudian, pertarungan kekerasan antara Raja Uang akan secara resmi dimulai. Pada saat ini, pintu masuk venue dibuka. Wanita cantik mengenakan cheongsam satin putih melangkah ke tempat tersebut. Penampilannya menyebabkan adegan itu mengeluarkan teriakan terkejut. Para taipan papan atas ini, yang telah melihat banyak hal, jarang memiliki kesempatan untuk melihat keindahan oriental yang begitu menakjubkan.
Wanita berwatak oriental yang tak tertandingi ini merupakan ketua dari Song Group, Warnia Song. Warnia, yang masih sedikit gugup, sudah tercerahkan setelah ceramah Charlie. Dia berjalan ke ruang perjamuan dengan langkah percaya diri, melintasi karpet merah di antara kursi kiri dan kanan, dan melangkah ke atas panggung. Mata semua orang mengikuti sosoknya dan mengikutinya ke panggung lelang. Setelah itu, Warnia berdiri di depan panggung lelang, tersenyum sopan ke mikrofon, dan berkata, "Selamat datang di lelang pil peremajaan pertama, saya Warnia Song, Ketua Song Group." Tepuk tangan gemuruh langsung terdengar dari panggung. Orang-orang ini telah menunggu terlalu lama dan menekan terlalu lama. Dan sekarang mereka akhirnya bisa membuat keributan hanya dalam nama. Mereka secara alami bekerja ekstra keras. Setelah tepuk tangan yang tak henti-hentinya, Warnia menganggukkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan melanjutkan. Lelang malam ini diselenggarakan bersama oleh Aula Antik Group Song dan Hotel Shangri-La Group Wade. Dan saya, sebagai juru lelang malam ini, akan memberikan bimbingan dan bantuan selama pelelangan. Berbicara di sini, Warnia memberikan sedikit pukulan sebelum melanjutkan. Sebelum lelang secara resmi dimulai malam ini, pertama-tama, tolong sambut 3 VIP kami hari ini dengan tepuk tangan hangat. Mayoritas masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut tidak mengetahui tentang pengaturan penyelenggara. Jadi mereka tidak tahu bahwa bahkan ada VIP di pelelangan malam ini. Pada saat ini, Warnia memperkenalkan, tamu pertama adalah permaisuri Nordik yang baru saja turun tahta, yang terhormat Victoria Iliad. Di luar pintu masuk, permaisuri tua itu mondar-mandir dengan gugup. Berdiri di sampingnya adalah Zhong Quan, kepala keluarga Wade, dan King Hualai, Master Feng Shui. Zhong Quan dan King Hua secara alami adalah kenalan lama, dan mereka berdua hanya bertemu di sini. Awalnya, kedua belah pihak memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi justru karena permaisuri lama ada di sekitar. Mereka berdua tidak banyak berkomunikasi selain saling menyapa. Pada saat ini, Ratu Tua mendengar Warnia memanggil namanya, buru-buru berdiri diam. Dengan lembut membelai dadanya, mengambil beberapa napas dalam-dalam. Dan baru kemudian mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke aula. Meskipun status sosial Ratu Tua di Eropa sangat tinggi tetapi untuk orang kaya dan berkuasa di Amerika Utara, serta Timur Tengah dan Asia. Dia hanyalah seorang wanita tua miskin dengan gelar bangsawan yang kosong, jadi adegan itu segera muncul dengan sangat menarik. Banyak bangsawan Eropa, kaya dan berkuasa melihat Ratu Tua. Berdiri, dan sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi orang-orang lainnya meremehkan. Bab 4020. Saat permaisuri tua masuk, Zhong Quan di luar pintu berkata kepada King Hua dengan wajah hormat. "Pak Lai, akhirnya kita bertemu lagi." King Hua mengangguk dan berkata dengan rasa hormat yang sama, "Bagaimana kabarmu, Tuan Wade?" Zhong Quan tersenyum tipis dan berkata, "Beberapa waktu lalu, ada beberapa situasi yang membuatku sedikit cemas. Tapi setelah Charlie kembali ke Eastcliff, banyak masalah terpecahkan. Dan berkat usahanya, keluarga Wade tidak hanya melewati krisis dengan aman tetapi juga mengambil kesempatan untuk berkembang lebih jauh." King Hua berkata sambil tersenyum. "Keluarga Wade bisa memiliki tuan muda naga asli seperti ini, sungguh suatu keberuntungan besar. Dengan tuan muda masuk, keluarga Wade berada di puncak dunia, sudah dekat." Zhong Quan buru-buru melengkungkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menuruti saran Anda, Tuan Lai." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mereka berdua mendengar Warnia di aula perjamuan berkata, "Selanjutnya, tolong beri tepuk tangan hangat untuk tamu kehormatan kedua kami malam ini. Keturunan langsung dari Guru Feng Shui dinasti Song Lai Bui, Guru Feng Shui yang berusia lebih dari 100 tahun, Tuan King Hualai." Mendengar ini, Zhong Quan tercengang, dia awalnya berpikir bahwa dia harus menjadi tamu kedua. Dan King Hua harus menjadi tamu kehormatan terakhir di final. Tapi tiba-tiba, Charlie telah mengatur agar King Hua muncul lebih dulu dan membiarkan dirinya menjadi grand finale, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. King Hua tidak terkejut dengan pengaturan ini, karena Zhong Duan adalah kakek Charlie dan juga kepala keluarga Wade. Charlie pasti akan mengatur agar dia menjadi yang terakhir. Sehingga popularitas global keluarga Wade bisa langsung dinaikkan dengan marin besar. Jadi, King Hua kemudian tersenyum dan berkata kepada Zhong Quan, "Tuan Wade, aku akan melakukan debutku dulu."
Zhongquan buru-buru membuat isyarat undangan dan dengan hormat berkata, "Tolong, Tuan Lai." Qing Hua mengangguk sedikit untuk memberi salam dan berjalan ke ruang perjamuan dengan langkah yang kuat. Dan pada saat ini, di dalam aula perjamuan, sebagian besar kelompok orang yang tidak berdiri untuk menyambut Ratu Tua barusan berdiri. Ini, hampir semuanya, adalah orang-orang kaya dan berkuasa dari seluruh dunia. Banyak dari mereka menantikan pil peremajaan setelah mendengar pengenalan Qing Hua. Dan mereka juga selalu menjunjung tinggi pencapaian Qing Hua dalam Feng Shui. Jadi ketika mereka melihat pintu masuknya, mereka secara alami harus bangun untuk menyambutnya. Namun, hampir tidak ada orang Eropa yang baru saja berdiri dan membungkuk kepada Ratu Tua yang berdiri. Eropa sebenarnya sangat berbeda dengan Amerika Utara. Amerika Utara sendiri terdiri dari imigran, lebih banyak kepercayaan, lebih banyak kelompok etnis, dan relatif lebih inklusif. Sementara orang Eropa, yang telah mempertahankan banyak tradisi yang diwarisi dari abad pertengahan. Jadi lebih keras kepala dan kuno, mereka akan memberi hormat kepada keluarga kerajaan yang telah lama hilang, tetapi mencemooh Qing Hua, seorang ahli Feng Shui. Namun, Qing Hua tidak peduli dengan mata aneh ini, ekspresinya selalu mendung dan cerah pada saat yang sama, dengan beberapa pengamatan yang cermat. Dia berjalan ke 3 kursi VIP di tengah baris pertama, Ratu Tua telah mengambil kursi di sisi kanan. Pada saat ini, seorang anggota staf berjalan dan menunjuk Qing Hua untuk duduk di sisi kiri. Saat itu, Warnia berkata dengan lantang, "Selanjutnya, silakan berdiri dan sambut VIP ketiga kami malam ini dengan tepuk tangan yang paling hangat." Dan juga Ketua Grup Wade, Tuan Zhongquan Wade.